Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya siap untuk memfasilitasi tuntutan penambang Pohuwato menyoal tali asih yang diberikan oleh perusahaan tambang setempat. Hal ini diungkapkan Penjagop Ismail saat memimpin rapat Forkopimda yang diperluas dengan menghadirkan semua unsur pada Senin 25 September 2023. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya siap memfasilitasi tuntutan penambang Pohuwato menyoal tali asih yang diberikan perusahaan tambang setempat. Isu itu menjadi salah satu pemicu aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Kamis pekan kemarin. Untuk mencarikan solusi terbaik terhadap penyelesaian masalah ini, saya kira tidak ada yang tidak bisa kita carikan jalan keluar. Mari kita sama-sama dengan pikiran jernih, dengan penuh kesabaran, menunggu penyelesaian. Menyelesaikan ini butuh waktu. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kepada teman-teman aliansi penambang rakyat, berikan kami untuk menyelesaikan permasalahan. Kira waktu itu sangat penting, tadi sampaikan oleh Pak Andi, segera, ya, tapi juga penyelesaian ini segera, jangan sampai terbawa sampai dengan agenda-agenda nasional kita. Pada rapat Forkopimda diperluas yang dipimpin Penjagop Ismail, Senin 25 September 2023, menghadirkan semua unsur, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan penambang rakyat. Hadir juga staf ahli Mendagri bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga Togab Simangunsong, serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam. Isu tali asih yang dituntut penambang rakyat atas lahan yang dikuasai PT Puncak Emas Tani Sejahtera terasa menjadi rumit dipecahkan. Persoalan ini bahkan sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Kedua pihak belum menemui kata sepakat terkait harga pembebasan lahan. Diketahui ada sekitar 2.000 proposal penambang yang masuk ke perusahaan dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Saat aksi unjuk rasa pecah Kamis kemarin, pembayaran tali asih sedang berlangsung namun dengan nilai yang belum dianggap sesuai. Ada warga yang mendapatkan tali asih antara 1,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Pada sesi rapat, mantan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga mengaspirasikan keluhan penambang yang kesulitan menjual emasnya di toko emas di Marisa. Ada isu yang beredar jika pemilik toko dilarang membeli emas milik penambang lokal. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol menjamin tidak ada larangan penjualan emas di Kabupaten Pohuwato atau lebih khusus di Kecamatan Marisa. Ia mempersilahkan para penambang emas tradisional untuk tetap menjual emasnya di toko emas yang biasa berjalan. Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga mulai berkantor di Ex-Rudis Bupati pada Senin 25 September 2023. Wakil Bupati Suharsi Digirisa, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli juga berkantor di tempat yang sama dengan kondisi ruangan dan meja yang seadanya. Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga
mulai berkantor di eks rumah dinas Bupati pada Senin 25 September 2023. Gedung itu sebelumnya digunakan sebagai kantor Bawaslu setempat. Wakil Bupati Suharsi Igirisa, Sekretaris Daerah, para asisten, dan staf ahli juga berkantor di situ dengan kondisi ruangan dan meja seadanya. Pegawai di Sekretariat Daerah sebagian berkantor di beberapa organisasi perangkat daerah lain. Aktivitas Senin pagi diawali dengan apel kerja yang dipimpin oleh Bupati Saipul Mbuinga dan diikuti oleh semua aparatur. Saipul menyemangati anak buah untuk bangkit dan tetap semangat melayani masyarakat meski kantor tempat mereka bekerja sudah terbakar jadi abu. Sementara itu, staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togab Simangunsong mengaku senang melihat kondisi Pohuwato kondusif pasca kericuhan yang berlangsung Kamis kemarin. Ia diutus Mendagri untuk memastikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan berlangsung sebagaimana mestinya. Jadi oleh sebab itu ini foto kita pada saat ini dan video kita pada saat ini akan saya sampaikan kepada beliau bahwa seluruh karyawan pegawai yang ada di Kabupaten Pohuwato dan juga atas pimpinan Bapak Bupati, Ibu dan Sekda, Ibu Bupati, Wakil Bupati dan Sekda betul-betul siap untuk melaksanakan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Selama beberapa hari berada di Pohuwato, Togab bersama tim mengaku sudah mengantongi semua informasi yang dibutuhkan terkait kericuhan yang terjadi Kamis kemarin. Ia telah menemui personal penjabat gubernur, Forkopimda, bupati, pengusaha termasuk perwakilan tokoh masyarakat untuk mengurai benang kusut persoalan warga dengan perusahaan tambang di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Taman Kelapa Dunia resmi dicanangkan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo bertempat di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 24 September 2023. Lahan yang baru akan ditanami 2.500 pohon kelapa ini diharapkan bisa mencapai 5.000 hektar di Provinsi Gorontalo. Taman Kelapa Dunia resmi dicanangkan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berlokasi di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 24 September 2023. Lahan yang baru akan ditanami 2.500 pohon kelapa ini diharapkan bisa mencapai 5.000 hektar di Provinsi Gorontalo. Dalam sambutannya, Bupati Nelson menjelaskan di Kecamatan Boliohuto terdapat 3 ekologi dunia, terdiri dari hutan Nanggu dengan luas kurang lebih 51.000 hektar, Taman Hutan Raya seluas 6.200 hektar, dan Taman Kelapa Dunia yang baru saja dicanangkan. Untuk itu ia mengajak masyarakat berbangga diri dan meminta dukungan untuk penanaman pohon kelapa tersebut. Apalagi kelapa merupakan tanaman yang memiliki manfaat dari akar sampai dengan daunnya. Adanya interaksi pelaku bisnis melalui World Coconut Day ini juga menambah pemasukan dana di Gorontalo yang hampir mencapai 1 triliun rupiah. Pencanangan Taman Kelapa Dunia ini juga turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad bersama istri Hana Hasanah. Ada kurang lebih 2.500 pohon kelapa yang kita akan tanam di Kabupaten Gorontalo atau kurang lebih 2.500 hektar kita akan tanam, dan insya Allah seperti di Gorontalo kita berharap menjadi 5.000 hektar, sehingga ini menjadi semangat menanam kelapa dari Gorontalo untuk Indonesia dan untuk dunia yang sama-sama kita cintai. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis pemuda dan LSM anti korupsi yang berlangsung di City Mall Hotel pada Selasa 26 September 2023. Acara ini dihadiri langsung penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaria.
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis pemuda dan LSM anti korupsi yang berlangsung pada Selasa 26 September 2023. Acara yang berlangsung di City Mall Hotel itu dihadiri dan dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya. BIMTEK yang mengambil tema mewujudkan peran serta pemuda dan LSM dalam pemberantasan korupsi itu dihadiri oleh PLH Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat Johnson Ridwan Ginting. Sebanyak 80 pemuda dan perwakilan LSM mengikuti BIMTEK yang rencananya akan digelar selama 2 hari ke depan. Menurut Johnson, pelibatan pemuda dan LSM dewasa ini sangat penting dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pendidikan anti korupsi. Pemuda menjadi kekuatan utama dalam mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, lebih khusus di Gorontalo. Pihaknya membeberkan fakta menarik bagaimana tindak pidana korupsi tidak saja didominasi oleh kaum tua, melainkan juga kaum muda yang berada pada usia 30 hingga 39 tahun. Sejak tahun 2004 hingga akhir Desember 2022, total pengungkapan kasus korupsi di KPK telah menjaring 1.515 orang dengan berbagai profesi. Maka tidak salah pada hari ini KPK menyelenggarakan kelas pemuda dan LSM anti korupsi dengan harapan bahwa seluruh peserta kelas pemuda dan LSM anti korupsi dapat menjadi agen perubahan pelopor anti korupsi yang turut serta dalam berperan aktif menyebarluaskan virus-virus anti korupsi kepada masyarakat dan mengajarkan masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai integritas anti korupsi bagi seluruh elemen masyarakat. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menyambut baik pelaksanaan BIMTEK ini. Ia menilai para pemuda dan LSM peserta BIMTEK anti korupsi bisa membentuk dalam upaya pencegahan. Salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan komunitas penyuluh anti korupsi atau KOMPA. Penjabat Ismail mengajak kepada seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar tidak tercipta pelaku koruptif. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran dan integritas dalam menghadapi godaan-godaan korupsi. Saya yakin dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder anti korupsi di Provinsi Gorontalo, jajaran pemerintah, masyarakat, dan juga bantuan, bimbingan, pembinaan, pendampingan dari KPK, maka Provinsi Gorontalo itu benar-benar bebas dari korupsi. Jadi saya yakin yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang punya integritas di saat sekarang dan di masa depan. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, BIMTEK kelas pemuda dan LSM anti korupsi di Provinsi Gorontalo saya nyatakan dibuka secara resmi sekaligus ditandai dengan pulang. Oke. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mendorong Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo untuk menjadi unit pelayanan teknis daerah. Hal ini diungkapkan Menteri yang akrab disapa Bintang Puspayoga pada peluncuran Brimob Simako di Asrama Haji Selasa 27 September 2023. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati
mendorong Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo menjadi unit pelayanan teknis daerah atau UPTD. Rumah perlindungan di Jalan Yusuf Dali, Kelurahan Wongkaditi, Kota Utara itu dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo. Hal ini dikatakan Menteri yang akrab disapa Bintang Puspayoga itu pada peluncuran layanan Brimob Simako di Asrama Haji pada Rabu 27 September 2023. Rumah perlindungan bagian dari proyek perubahan Kadis PPPA Provinsi Gorontalo Yana Yanti Sulaiman yang diberi nama Brimob Simako. Akronim di Brigade Mobile Sinergitas, Mandiri, dan Kolaborasi. Layanan korban kekerasan perempuan dan anak semakin terintegrasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan untuk memudahkan koordinasi penanganan aduan. Menurut perempuan asal Bali itu, kehadiran rumah perlindungan bagi perempuan dan anak menjadi penting untuk bisa melakukan penanganan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Di tempat yang sama, penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya bicara belak-belakan soal isu pengarusutamaan gender di Provinsi Gorontalo saat bertemu dengan menteri tersebut. Keduanya duduk dalam satu forum pada advokasi PUG dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lebih lanjut, kata staf ahli Menaker Republik Indonesia itu, PUG tidak boleh lagi dilakukan pada tataran konsep tetapi butuh dukungan dan aksi nyata dari semua pemerintah daerah. Kesengajaan antara perempuan dan laki-laki harus dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan aplikasi di lapangan. Di tempat yang sama, Menteri P3A mengapresiasi komitmen Pemprov Gorontalo yang terus berupaya untuk menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci penyelesaiannya. Kegiatan advokasi PUG sengaja digelar untuk mendorong indeks pengarusutamaan gender di Gorontalo semakin meningkat setiap tahun. Terlebih saat ini pemerintah pusat sedang melakukan monitoring dan evaluasi Anugerah Parahita Eka Praya atau AP. Penghargaan yang diberikan kepada Kastrep L dan Pemda atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak di daerah ataupun pusat.